Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih di kajian Islam Al-Uswah Care. Nah, kita akan mempelajari sedikit bagaimana cara nabi-nabi yang terdahulu mengasuh anaknya, membesarkan anaknya. Kita akan masuk kepada surat Maryam. Nah, surat Maryam ini adalah surat ke-19 yang turun pada masa periode Makkiyah. Artinya surat ini surat yang awal sekali diturunkan. Dan surat-surat yang awal sekali diturunkan itu berarti dilakukan atau berarti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai materi dakwah sirriyah, sebagai materi dakwah terbatas di periode awal. Bahkan ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam kitab sirahnya bahwa Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu membacakan permulaan surat Maryam ini kepada Raja Najasyi di Ethiopia. Dan Raja Najasyi kemudian masuk Islam. Ya, saya bacakan pelan-pelan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ifnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Sampai situ dulu. Kaf ha ya ain sad. Ini berarti adalah huruf-huruf yang terputus-putus, ya, huruf-huruf yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria alaihi salam. Nah, kisah ini dibuka dengan pernyataan bahwa ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Nah, berupa apa rahmatnya? Nah, ketika Nabi Zakaria itu berdoa, iznada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahana azmu minni. Nah, ketika Nabi Zakaria alaihi wassalam berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang pelan, nidaan khafiyya. Dia berkata, ya Rabbku, ya, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya, qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Nah, ini kata Nabi Zakaria. Wa inni khiftul mawaliya min wara dan seterusnya ya, teman-teman sekalian. Jadi kita sampai di sini dulu. Ini kisah ketika Nabi Zakaria itu sampai di usia tua. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata belum dikaruniai anak sama sekali. Nah, maka Nabi Zakaria itu berdoa dengan suara nidaan khafiyya, dengan suara yang kalau menurut sebagian ulama, nidaan khafiyya itu artinya dengan suara yang pelan. Jadi, ya rekan-rekan sekalian, yang pertama-tama ini mengajarkan kepada kita adab berdoa. Terutama ini berkaitan dengan minta doa untuk urusan anak. Kadang-kadang kita kalau berdoa itu tanpa sadar mendikte Allah Subhanahu wa taala. Dan nidaan khafiyah itu juga dimaksudkan berarti berdoanya itu di waktu yang malam, di waktu pada saat semua orang itu tertidur, maka Nabi Zakaria bangun malam dan kemudian berdoa. Ini menunjukkan level kedekatan calon orang tua Nabi Zakaria alaihi salam ini kepada Allah Subhanahu wa taala di level yang berbeda dari orang lain. Betapa banyak hari ini orang tua yang menginginkan anaknya soleh akan tetapi lupa berdoa, lupa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lupa terbangun pada saat semua orang tertidur dan bahkan tidak memperhatikan waktu-waktu mustajab untuk berdoa.
Nah, ini adab pertama ya. Nanti kita tahu ya, anak dari Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya. Ya, dengan segala kemuliaan beliau alaihi salam yang sudah dijelaskan nanti juga oleh surat Maryam dan juga surat Ali Imran, ya, Nabi Yahya itu merupakan perwujudan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala kepada doa Nabi Zakaria. Nah, rekan-rekan sekalian, dan di sini Nabi Zakaria mengatakan, wa inni hiftul mawami wa mawali, wa inni hiftul mawaliya mi wara, dan seterusnya, gitu ya. Nabi Zakaria itu khawatir bahwa tidak ada penerus kenabian, bahwa tidak ada penerus misi dakwah ya dari keluarga Yakub. Itu yang menjadi permasalahan di sini. Jadi Nabi Zakaria itu bukan kemudian berdoa dalam konteks ini hanya sebatas untuk anak, hanya sebatas agar dia punya anak, agar ada yang melanjutkan keturunannya dan lain sebagainya. Tapi lebih jauh daripada itu, Nabi Zakaria itu berdoa agar apa? Agar ada yang melanjutkan estafet dakwah dari keluarga Nabi Yakub. Kita tahu Nabi Zakaria adalah salah satu keturunan Nabi Yakub. Beliau alaihi salam adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Ya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Fahab li min ladunka waliya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Di mana sih kepentingan mewarisi keluargaku dan mewarisi keluarga Yakub alaihi salam? Di mana sih kepentingannya? Ternyata kepentingannya begini, ini kan masing-masing adalah keluarga Nabi, baik keluarga Nabi Zakaria maupun keluarga leluhurnya. Keluarga leluhurnya itu adalah keluarga Nabi. Dari sini berarti kepentingan Nabi Zakaria untuk mempunyai anak itu mewarisi dakwah. Pelajaran pertama, tadi kita sudah mengetahui bahwa Nabi Zakaria itu berdoa minta anak. Yang kedua, Nabi Zakaria menjelaskan urgensinya bahwa anak ini, ya Allah, nanti akan mewarisi estafet dakwah. Aku berharap keluarga ini akan mewarisi cita-cita dakwah yang sudah aku bina. Anak ini nanti akan mewarisi dakwah, akan mewarisi pergerakan dakwah yang sudah dibina sejak nenek moyangku, yaitu Nabi Yakub. Nah, sebaik-baik doa yang pernah diucapkan seorang ayah kepada anaknya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya adalah doa Nabi Zakaria. Karena apa? Karena di sini mengandung harapan. Nabi Zakaria itu bukan sekedar orang tua yang belum tuntas, bukan sekedar orang tua yang belum mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran sang anak. Tapi Nabi Zakaria adalah seorang ayah yang sudah tuntas dengan itu semua. Nabi Zakaria itu sudah selesai menata dan mewariskan nanti yang kelak menjadi misi dakwah anaknya itu apa. Betapa banyak orang tua yang kemudian sebatas minta anak agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan lain sebagainya, akan tetapi kurang spesifik. Ketika si anak ini lahir, kira-kira sudah punya tugas dakwah atau belum? Sampai sejauh itulah doa Nabi Zakaria. Sampai sejauh itulah akhirnya mengapa Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa Nabi Zakaria. Meskipun begitu, Nabi Zakaria juga mengetahui bahwa kondisinya secara fitrah, secara alamiah tidak mungkin mempunyai anak karena apa? Istrinya sudah tua. Ya, karena di satu sisi, ya rekan-rekan sekalian, di satu sisi Nabi Zakaria juga sudah tua. Nabi Zakaria katanya, ya, menurut berbagai kitab tafsir ada yang mengatakan sudah berusia di atas 80 tahun. Sementara istrinya selain tua juga mandul. Akan tetapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sekalian, maka Nabi Zakaria terlebih dahulu menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni khiftul mawaliya min wara, dan aku khawatir kepada mawali, pewarisku sepeninggalku. Ya, aku khawatir bahwa nanti dakwah ini tidak akan berlanjut kalau tidak salah satu di antara anggota keluargaku yang melanjutkan. Maka rekan-rekan sekalian, bagi kita yang mungkin ingin punya anak yang saleh, bagi kita yang mungkin ingin punya anak yang punya bahasanya ya dalam tanda kutip di sini punya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tuanya itu mengemban tugas dakwah apa? Dan tugas dakwah semacam ini apakah harus dilanjutkan oleh anak kita atau nggak perlu, sebenarnya nggak perlu dilanjutkan oleh anak kita. Karena apa? Karena jangan-jangan memang kita belum mengemban tugas dakwah sama sekali atau amanah dakwah yang kita pegang ini dalam tanda kutip
ya, tidak begitu urgen untuk dilanjutkan. Sementara berbeda dengan amanah dakwah milik Nabi Zakaria itu. Tapi kemudian, ya rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria, dan meskipun begitu, Nabi Zakaria dan istrinya awalnya juga nggak percaya. Kenapa? Karena ya tadi, saya sudah tua, istri saya sudah tua dan mandul pula juga. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa saya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu tentang seorang anak yang namanya Yahya, ismuhu Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Nah, rekan-rekan sekalian, meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengabulkan doa Nabi Zakaria karena urgensi dakwahnya itu jelas. Maka kalau bisa memang sejak awal ketika kita membangun keluarga, yang harus diperjelas adalah apa tugas dakwah dari keluarga kita. Apa cita-cita dakwah dari keluarga kita. Di negara kita masih banyak orang-orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita masih banyak orang yang masih terkena riba. Di negara kita juga masih banyak orang-orang yang masih hidup dengan segala klinik khurafat. Di negara kita masih banyak orang yang belum menutup auratnya dengan rapi, masih banyak orang yang kecanduan khamr, masih banyak orang yang gemar ketelanjangan, gemar berzina, gemar pakai narkoba dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dakwah kita sebagai seorang muslim yang sudah menyadari kerusakan dunia ini dan sudah mengerti bagaimana Islam menghapuskan itu semua. Dan rekan-rekan sekalian, tentu kita harus yakin bahwa kalau tidak keluarga kita yang mengubah, siapa lagi? Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah pasti menjanjikan bahwa Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi yang menjadi masalah adalah maukah kita terlibat dalam usaha menyebarkan Islam itu? Maukah kita terlibat menjadi orang-orang yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang pantas digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi perzinahan, untuk memerangi minum-minuman keras, untuk memerangi narkoba, untuk memerangi riba dan lain sebagainya. Maukah kita sama-sama memantaskan diri menjadi keluarga yang kelak ayahnya, istrinya, anaknya akan menjadi seorang juru dakwah yang cita-citanya sudah paten, cita-citanya padu, dan sama-sama mewarisi semangat dakwah untuk memperbaiki negeri ini. Itulah pesan utama dari kisah lahirnya Nabi Yahya melalui doa Nabi Zakaria. Dan karakter sang ayah, karakter Nabi Zakaria, di sini adalah karakternya satu lembut. Nidaan khafiyah, ya berdoa dengan suara yang pelan, dengan suara yang lembut itu diartikan berdoa dengan sembunyi, artinya berdoa ketika semua orang tertidur, ketika semua orang terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika semua orang tidak belajar agama, dia belajar agama. Ketika semua orang tertidur, dia terbangun tegak di waktu sholat malam dan lain sebagainya. Ketika semua orang memilih bermain, dia membaca buku, dia berdoa dan lain-lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabi Zakaria pantas mendapatkan anak seperti Nabi Yahya. Dengan berbagai kemuliaan Nabi Yahya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam surat Maryam. Nah, rekan-rekan sekalian, sudahkah kita mempersiapkan keluarga kita bagi kelahiran Yahya baru zaman ini? Sudahkah kita mempersiapkan keluarga kita dengan satu cita-cita dakwah? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang anak di tengah-tengah keluarga kita, insya Allah anak kita itu nanti mewarisi cita-cita dakwah orang tuanya. Jangan pernah menjadi orang tua yang kosong begitu saja. Punya anak, lalu kita mendidik anak kita hanya dengan insting, tapi bukan dengan rencana. Nabi Zakaria sejak awal mendidik Nabi Yahya dengan rencana. Rencananya apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Mewarisi aku dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub. Bukan cuma mewarisi nasab mulia seorang nabi, akan tetapi mewarisi misi dakwah. Nah, rekan-rekan sekalian, kira-kira itu dulu penyampaian saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari sama-sama saling mendoakan agar putra dan putri kita masing-masing menjadi orang yang mewarisi misi dakwah orang tuanya. Bukan menjadi anak yang sudah orang tuanya tidak punya misi dakwah, orang tuanya tidak punya kegiatan dakwah, orang tuanya tidak punya amanah-amanah dakwah terkhusus yang menyebabkan anaknya itu mengerti dakwah, dan orang anaknya pun tidak terdidik pula. Jangan sampai kita menjadi keluarga yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.